Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial untuk menggunakan aplikasi KFI atau Kalkulator Farmakokinetik Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu aplikasi KFI. Jadi aplikasi ini sudah dipatenkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual per 10 Juli 2024 dan bermanfaat untuk membantu farmasi klinis untuk mempercepat perhitungan parameter farmakokinetik, dan juga aplikasi ini dapat memberikan tampilan simulasi grafik farmakokinetik secara instan. Dan versi awal ini dikembangkan untuk perhitungan farmakokinetik IV amikacin yang ada pada pasien ICU yang mengalami kondisi sepsis. Dapat dilihat bahwa aplikasi ini dapat di-download gratis di Google Play dengan cara mengetikkan KFI, ya, kemudian dipilih ikon yang berwarna berlatar kuning ini, ya. Nanti akan terlihat KFI dengan nama Triswanto Sentat. Tekan tombol install dan akan terinstall di dalam Android yang ada, dan bisa dilihat di sini ikonnya, ya, berbentuk KFI. Nah, ketika diklik nanti akan kita lihat ada dua mode perhitungan. Perhitungan dengan data farmakokinetik penelitian. Kemudian yang mode kedua itu adalah data di mana kita dapat memasukkan data TDM atau data PKOD untuk mengetahui kondisi pasien ketika pasien tersebut didapatkan data TDM. Pada kali ini saya akan menunjukkan contoh kasus penggunaan pada mode yang kedua. Di sini ada seorang pasien kritis dengan berat badan 60 kg mengalami infeksi sepsis, dan dokter meminta saran dosis dari farmasi klinis untuk menggunakan amikacin IV selama 5 hari. Dan dengan rujukan pustaka disarankan penggunaan loading dose amikacin IV bolus dengan dosis 500 mg, kemudian dilanjutkan 4 jam kemudian dengan maintenance dose atau dosis penjagaan dengan pemberian IV intermittent selama 1 jam dengan dosis 1000 mg setiap 24 jam. Dan untuk memastikan efektivitas terapi amikacin pada pasien dilakukan 2 kali TDM pada saat steady state, yaitu sekitar 3 kali setelah dari pemberian maintenance dose, ya. Jadi pada 1,5 jam dan pada 4 jam setelah pemberian maintenance dose yang ketiga. Di sini didapatkan konsentrasi obat di dalam darah pada TDM yang pertama itu 60 mikrogram per mili. Dan data pada TDM yang kedua adalah 30 mikrogram per mili. Nah, di sini akan kita lihat bagaimana analisa farmakokinetik terapi amikacin pada pasien dengan menggunakan aplikasi KFI Farmasi Klinis. Kita akan coba masuk, ya, ke dalam aplikasi ini. Bisa dilihat pada layar, kita tekan pada bagian yang kedua, yaitu memasukkan data 2 PKOD atau TDM. Di sini kita masukkan berat badan pasien, kita klik, kemudian kita ketikkan 60 kg, ya, berat badannya. Kemudian data pemberian berapa dosis muatan atau loading dose-nya, data dari selisih antara waktu loading dose dengan maintenance dose, kemudian pemberiannya,
untuk dosis penjagaan sebesar 1000 mg dengan IV intermittent, di mana IV intermittent ini obat amikasin tidak langsung masuk ke dalam darah, tapi diberikan secara perlahan selama 1 jam. Dan dosis penjagaan diberikan selama 24 jam. Nah, ini kita bisa lihat eh, pengambilan TDM dilakukan 2 kali, dan dengan contoh kasus yang sudah dipaparkan, didapatkan tadi bahwa pada TDM pertama itu 60 mikrogram per mili. Ya. Kemudian pada pengambilan TDM yang kedua, yaitu didapatkan konsentrasi obat di dalam plasma yaitu 30 mikrogram. Ya. Nah, kita akan bisa melihat parameter farmakokinetik. Ya, pada bagian atas ada 5 data parameter farmakokinetik. Kemudian pada bagian tengah sampai bawah ini ada 9 parameter yang bisa kita lihat, yaitu parameter farmakokinetik tanpa dosis muatan. Dan di sini dilihat ada parameter PKPD. Ini penting sekali untuk melihat efektivitas terapi yang sudah dilakukan. Dan bila kita menekan tombol simulasi farmakokinetik, kita akan mendapatkan secara instan grafik farmakokinetik, dan kita bisa melihat kondisi atau prediksi obat di dalam darah selama pemberian dos 5 hari. Ya, baik, kita kembali ke slide. Ya, kita melihat bagaimana dampak dari pemberian amikasin ini dari data yang tercantum ditampilkan ya pada bagian atas ini ada 5. Nah, pada penelitian yang dilakukan pada populasi Indonesia itu dikatakan tes tengah itu memang agak luas ya, karena pasien kritis memiliki suatu kondisi metabolisme yang bervariasi. Nah, dengan data ini terlihat tes tengahnya kurang lebih 2,5 jam. Ini menunjukkan bahwa pasien mengeliminasi amikasin dengan cepat. Kalau dari sisi volume distribusi dapat terlihat dia masih dalam volume distribusi yang normal. Tapi dari sisi clearance dia sangat tinggi sekali. Ya. Kemudian kita bisa melihat dari data bagian tengah AUC-nya berapa, ya, CSS max dan CSS rata-rata dan min-nya, kemudian juga T untuk mencapai steady state, ya, sudah terhitung secara otomatis di sini. Dan pada bagian bawah kita bisa dapat melihat parameter PKPD. Kalau dilihat, memang CP max per MIC rasionya sudah cukup efektif. Namun kalau kita melihat rasio AUC 24 jam per MIC, ini masih belum maksimal. Dan kita dapat melihat juga pada simulasi yang dilakukan, banyak atau sebagian waktu di mana kadar obat tidak bisa menghambat pertumbuhan bakteri, ya, atau membunuh bakteri. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pada pasien dengan TDM seperti ini, kita bisa menyarankan kepada dokter untuk maintenance dose amikasin dapat ditingkatkan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Ya, saya mengucapkan beribu terima kasih kepada para pembimbing disertasi yang sudah sangat luar biasa membimbing saya, kepada Ibu Profesor Apoteker Henry Yusida PhD, dan kepada Kopromotor 1 Dr. Apoteker Widiati M.Farm, dan kepada Kopromotor 2 Bapak Dr. Apoteker Hansen Nasib, spesialis farmasi rumah sakit. Tanpa para pembimbing saya, mungkin aplikasi ini tidak akan pernah selesai. Baik,
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat.